Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Selamat datang di dalam perjalanan sejarah yang mendalam tentang Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Majapahit tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena budaya, seni, dan pengaruhnya yang mendalam terhadap peradaban di Nusantara. Mari kita gali lebih dalam asal-usul, raja-raja, dan semua yang menjadikan Majapahit sebuah legenda. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, yang dikenal sebagai Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya adalah keturunan dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari. Sejarah Majapahit tidak terlepas dari tragedi yang menimpa kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Singhasari, yang berakhir dengan kematian Kertanegara di tangan Jayakatwang yang merupakan Raja Kediri. Raden Wijaya yang saat itu masih muda, mengambil kesempatan dalam ketidakpastian politik tersebut untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Ia memanfaatkan dukungan pasukan Mongol yang datang untuk menaklukkan Kediri. Dalam strategi yang cerdas, Raden Wijaya berpura-pura bersedia menyerah kepada pasukan Mongol, tetapi pada saat yang sama bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya resmi mendirikan Majapahit dan mengangkat diri sebagai raja. Silsilah keluarga Raden Wijaya sangat penting untuk memahami legitimasi dan stabilitas kerajaan. Ia menikahi Dia Lantang, putri dari seorang bangsawan, dan mereka memiliki beberapa anak, termasuk Jayanegara, yang akan menjadi raja selanjutnya. Sementara itu, Raden Wijaya juga menjalin hubungan dengan para bangsawan dan kepala daerah lain, memperkuat posisinya di kalangan elit politik saat itu. Setelah kematian Raden Wijaya pada tahun 1309, takhta Majapahit diteruskan oleh putranya, Jayanegara. Masa pemerintahan Jayanegara dari 1309 hingga 1328 Masehi tidak berjalan mulus. Ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik internal dengan para bangsawan dan patih. Salah satu patih yang sangat berpengaruh pada masa ini adalah Gajah Mada, yang kelak akan menjadi tokoh sentral dalam sejarah Majapahit. Jayanegara, meskipun cakap dalam politik, mengalami kesulitan dalam mempertahankan stabilitas kerajaan dan sering terlibat dalam konflik dengan para pemimpin daerah. Salah satu pertempuran penting pada masa Jayanegara adalah melawan Jayakatwang dari Kediri. Jayanegara berhasil mempertahankan kerajaannya, tetapi masalah internal dan konflik dengan para bangsawan terus berlanjut. Akhirnya, Jayanegara meninggal secara misterius pada tahun 1328, yang menandai transisi kekuasaan ke generasi berikutnya. Penerus Jayanegara, Hayam Wuruk, naik tahta pada tahun 1350 Masehi dan memerintah hingga 1389 Masehi. Masa pemerintahannya dianggap sebagai puncak kejayaan Majapahit. Hayam Wuruk, dengan dukungan kuat dari Patih Gajah Mada, melanjutkan ekspansi wilayah Majapahit dan memperkuat posisinya di Nusantara. Gajah Mada, yang dikenal sebagai seorang strategis ulung, mengucapkan Sumpah Palapa, di mana ia bersumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Ekspansi ini mencakup penaklukan atas kerajaan Bali, yang berhasil dikuasai oleh Majapahit setelah pertempuran sengit. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit terlibat dalam berbagai peperangan yang signifikan. Salah satu peperangan legendaris adalah Perang Bubat pada tahun 1357, yang melibatkan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Ketegangan ini bermula ketika Hayam Wuruk ingin menikahi Dia Pitaloka, putri Sunda, namun pernikahan tersebut ditolak oleh Raja Sunda, yang berujung pada konflik. Pada akhirnya, Majapahit berhasil mengalahkan pasukan Sunda dalam pertempuran tersebut, tetapi konflik ini meninggalkan bekas luka dalam hubungan antar kerajaan. Majapahit juga terlibat dalam peperangan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Sriwijaya. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit berusaha untuk menguasai wilayah Sumatera, yang merupakan basis kekuatan Sriwijaya. Majapahit berhasil mengalahkan pasukan Sriwijaya, menandai penurunan kekuasaan kerajaan tersebut dan memperkuat posisi Majapahit di dunia perdagangan maritim. Setelah Hayam Wuruk, kekuasaan Majapahit dilanjutkan oleh putranya, Wikramawardhana,
yang memerintah dari tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Masa pemerintahan Wikramawardhana ditandai dengan konflik internal, termasuk pemberontakan Kuti, yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Kuti. Pemberontakan ini menandai ketidakpuasan di kalangan elit kerajaan dan merusak stabilitas Majapahit. Meskipun berhasil menumpas pemberontakan tersebut, Majapahit mengalami penurunan kekuasaan secara perlahan. Di bawah pemerintahan raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima atau Raden Alit, yang memerintah dari tahun 1450 hingga 1478 Masehi, kerajaan ini menghadapi tantangan yang semakin besar. Kerajaan Demak yang baru muncul, yang dipimpin oleh Raden Patah, mulai mengancam posisi Majapahit. Dengan pengaruh Islam yang semakin kuat, Demak berupaya untuk menaklukkan Majapahit. Pada tahun 1527, Demak berhasil mengalahkan Majapahit, yang menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan tersebut. Meskipun Majapahit mengalami keruntuhan, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup hingga saat ini. Nilai-nilai seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Majapahit masih memengaruhi budaya Indonesia. Banyak situs bersejarah, seperti Candi Penataran dan Candi Jawi, menjadi simbol kejayaan Majapahit, sementara karya sastra seperti Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca masih dihormati sebagai dokumen penting yang menggambarkan sejarah dan kebudayaan Majapahit. Dari pendirian Majapahit oleh Raden Wijaya, melalui puncak kejayaan di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, hingga keruntuhan yang disebabkan oleh konflik internal dan tekanan dari kerajaan-kerajaan baru, sejarah Majapahit adalah cermin dari dinamika politik dan sosial di Nusantara. Kerajaan ini tidak hanya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan keberagaman di tanah air kita. Dalam perjalanan sejarah Majapahit, kita dapat melihat betapa pentingnya peran raja dan patih, serta dampak peperangan yang membentuk identitas bangsa. Kerajaan Majapahit, meskipun telah berakhir, terus menginspirasi dan mengingatkan kita akan kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Setelah keruntuhan Majapahit, banyak yang bertanya-tanya bagaimana kerajaan yang pernah berjaya ini bisa runtuh. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita kembali ke masa kejayaan yang menjadi fondasi bagi kebangkitan dan kejatuhan Majapahit. Masa pemerintahan Hayam Wuruk bukan hanya ditandai oleh perluasan wilayah, tetapi juga perkembangan dalam bidang seni dan budaya. Di bawah pimpinan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit menjadi pusat peradaban yang kaya. Seni pertunjukan, sastra, dan arsitektur mencapai puncaknya. Banyak candi dibangun sebagai lambang kejayaan, termasuk Candi Penataran yang terletak di Blitar, dan Candi Jawi yang terletak di Jawa Timur. Candi-candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan budaya dan pendidikan. Selain itu, Majapahit terkenal akan sistem pemerintahannya yang terorganisir. Kerajaan ini menerapkan birokrasi yang efisien dengan pembagian wilayah menjadi daerah-daerah yang dikelola oleh para adipati. Hal ini menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan Majapahit untuk mengumpulkan pajak dan mengelola perdagangan secara efektif. Majapahit juga mengembangkan hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara tetangga, termasuk Tiongkok, yang pada saat itu adalah kekuatan besar di Asia. Hubungan ini ditandai dengan kunjungan para utusan dan perdagangan yang saling menguntungkan. Sistem perundang-undangan juga diperkenalkan pada masa ini, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum-hukum ini tidak hanya mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan agama. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk kehidupan masyarakat yang beradab dan teratur. Namun, di balik kemakmuran dan kemajuan, Majapahit tidak luput dari konflik internal. Setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, dan saat Wikramawardhana naik tahta, Majapahit menghadapi tantangan besar dari dalam. Pemberontakan Kuti menjadi salah satu peristiwa penting yang mengguncang stabilitas kerajaan. Kuti, yang awalnya merupakan jenderal yang setia, merasa tidak puas dengan kepemimpinan Wikramawardhana dan memimpin pemberontakan yang menuntut perubahan dalam pemerintahan. Meskipun pemberontakan ini berhasil ditekan, ketidakpuasan di kalangan elit dan rakyat kecil terus berlanjut. Beralih ke masa pemerintahan Brawijaya kelima, tantangan terbesar muncul dari luar, yaitu Kerajaan Demak. Demak, yang didirikan oleh Raden Patah, merupakan kerajaan Islam pertama yang menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Majapahit.
Dalam konteks ini, konflik antara kedua kerajaan bukan hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan pergeseran nilai dan identitas di Nusantara. Sementara Majapahit dikenal dengan budaya Hindu-Buddha, Demak membawa ajaran Islam yang baru dan semakin diminati oleh masyarakat. Perang antara Majapahit dan Demak terjadi pada tahun 1527, yang dikenal sebagai Serangan Demak. Raden Patah, yang merasakan lemahnya posisi Majapahit akibat konflik internal, memimpin pasukannya untuk menyerang Trowulan, pusat kekuasaan Majapahit. Pasukan Demak yang lebih terorganisir dan termotivasi oleh keyakinan agama berhasil mengepung dan merebut Majapahit. Dalam peperangan ini, Brawijaya kelima berusaha untuk mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa, tetapi pada akhirnya, keruntuhan Majapahit menjadi tak terhindarkan. Setelah Majapahit jatuh, banyak pejabat dan bangsawan Majapahit yang melarikan diri dan membangun kerajaan-kerajaan baru di berbagai daerah. Beberapa di antaranya menjadi cikal bakal kerajaan di Jawa, seperti Kesultanan Pajang dan Kesultanan Mataram. Pengaruh Majapahit terus terlihat dalam budaya dan politik di kerajaan-kerajaan baru ini, di mana banyak unsur-unsur dari Majapahit diadopsi ke dalam tata pemerintahan dan adat istiadat. Warisan Majapahit tidak hanya terletak pada aspek politik dan militer, tetapi juga dalam pengembangan bahasa dan sastra. Karya sastra seperti Nagarakretagama dan Pararaton masih dibaca dan dipelajari, menjadi sumber penting bagi pemahaman sejarah dan kebudayaan Indonesia. Dalam sastra ini, tercatat berbagai kejayaan, kisah-kisah heroik, serta strategi-strategi politik yang digunakan para raja dan patih Majapahit dalam menghadapi berbagai tantangan. Dari segi seni, Majapahit meninggalkan pengaruh yang mendalam dalam arsitektur candi dan seni pahat. Candi-candi yang dibangun pada masa ini menunjukkan kecanggihan teknik bangunan dan keindahan seni pahat yang menjadi ciri khas. Selain itu, berbagai seni pertunjukan seperti wayang kulit juga berkembang pesat, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa yang masih ada hingga saat ini. Meskipun Majapahit sudah tidak ada lagi, pengaruhnya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Konsep persatuan yang diusung oleh Majapahit dalam Sumpah Palapa oleh Gajah Mada menjadi inspirasi bagi banyak gerakan di masa lalu dan masa kini untuk menciptakan persatuan di antara keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Secara keseluruhan, sejarah Kerajaan Majapahit adalah sebuah kisah tentang kebangkitan, kejayaan, dan keruntuhan. Dari awal yang sederhana di tangan Raden Wijaya, melalui masa kejayaan di bawah Hayam Wuruk, hingga pertempuran terakhir yang mengakhiri kekuasaan mereka, setiap momen dalam sejarah ini menggambarkan dinamika kompleks yang terjadi di Nusantara. Melalui prestasi dan konflik, Majapahit meninggalkan warisan yang tak ternilai, menciptakan identitas bangsa yang kaya akan sejarah dan budaya. Kisah Majapahit menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan sebuah kerajaan bukan hanya diukur dari luas wilayah atau jumlah pasukan, tetapi juga dari kemampuan untuk menjaga persatuan dan menghargai keragaman. Ini adalah pelajaran yang selalu relevan, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia saat ini. Dengan berakhirnya cerita tentang Majapahit, kita diingatkan untuk terus menggali sejarah kita, untuk memahami bagaimana masa lalu membentuk identitas kita saat ini. Mari kita melanjutkan untuk menjaga dan merayakan warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita, termasuk kerajaan yang megah ini. Kerajaan Majapahit, yang terkenal akan kebudayaan dan seni yang kaya, tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya untuk mencapai kejayaan. Budaya Majapahit menjadi salah satu pilar yang memperkuat identitas bangsa, dengan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seni sastra menjadi salah satu bentuk ekspresi yang berkembang pesat. Karya-karya sastra pada masa Majapahit tidak hanya mencerminkan kehidupan dan pandangan dunia masyarakatnya, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide kebangsaan dan spiritualitas. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Nagarakretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Dalam naskah ini, Empu Prapanca tidak hanya mencatat sejarah Majapahit, tetapi juga menggambarkan kemegahan budaya dan keberagaman di dalamnya. Karya ini menjadi sumber penting bagi sejarah Indonesia, memberikan wawasan tentang struktur pemerintahan, sistem sosial, dan kebudayaan masyarakat Majapahit. Melalui Nagarakretagama, kita bisa melihat bagaimana Majapahit memandang dirinya sebagai pusat peradaban di Nusantara, yang memiliki tanggung jawab untuk menyatukan dan melindungi wilayah-wilayah sekitarnya. Ekonomi Majapahit juga merupakan aspek krusial yang mendukung kekuatannya.
Majapahit terletak di jalur perdagangan yang strategis antara Asia dan dunia barat. Pelabuhan-pelabuhannya, seperti Tuban dan Gresik, menjadi pusat perdagangan internasional, di mana pedagang dari Tiongkok, India, dan wilayah lain berlabuh untuk berdagang. Dalam konteks ini, Majapahit menjadi penghubung antara berbagai kebudayaan dan peradaban, yang pada gilirannya memperkaya kebudayaan lokal. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan ini memungkinkan Majapahit untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, pelabuhan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Ini juga memungkinkan kerajaan untuk mendanai angkatan bersenjatanya dan menjaga keamanan wilayahnya dari ancaman luar. Melalui sistem pajak yang efisien, Majapahit mampu mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, meskipun Majapahit berhasil mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan, tekanan dari luar dan dalam terus mengancam. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh Majapahit adalah munculnya kerajaan-kerajaan baru yang berbasiskan Islam, yang mulai mendapatkan pengaruh di Nusantara. Kerajaan Demak, yang muncul sebagai kekuatan baru, tidak hanya menawarkan alternatif pemerintahan, tetapi juga ideologi baru yang menarik hati masyarakat, terutama di kalangan mereka yang tidak puas dengan pemerintah Majapahit yang Hindu-Buddha. Peralihan dari kekuasaan Majapahit ke Demak bukan hanya sekadar perubahan pemerintahan, tetapi juga tanda perubahan budaya dan spiritual di Nusantara. Dengan munculnya agama Islam, banyak masyarakat yang mulai beralih keyakinan, sehingga terjadi pergeseran besar dalam tatanan sosial dan budaya. Beberapa mantan pejabat Majapahit, yang kehilangan kekuasaan, bergabung dengan kerajaan-kerajaan baru ini dan membantu dalam menyebarkan pengaruh Islam ke berbagai daerah. Pasca keruntuhan Majapahit, pengaruhnya tetap terasa dalam banyak aspek. Kerajaan-kerajaan yang muncul setelahnya, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram, mewarisi banyak elemen dari Majapahit, baik dalam hal struktur pemerintahan, sistem sosial, maupun dalam seni dan budaya. Banyak tradisi dan praktik yang dikembangkan di bawah Majapahit, seperti seni pertunjukan wayang dan ritual keagamaan, terus dilestarikan dan dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan baru ini. Selanjutnya, kita perlu menyadari bahwa meskipun Majapahit runtuh sebagai sebuah kekuatan politik, nilai-nilai yang ditanamkan oleh kerajaan ini tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Konsep persatuan, toleransi, dan keberagaman yang diperjuangkan oleh Majapahit menjadi dasar bagi pembentukan identitas bangsa Indonesia yang multikultural saat ini. Dalam konteks ini, Majapahit dapat dilihat sebagai sebuah simbol persatuan di tengah-tengah keragaman yang ada. Penting juga untuk diingat bahwa sejarah Majapahit tidak hanya ditentukan oleh para raja dan patihnya, tetapi juga oleh rakyatnya. Masyarakat Majapahit terdiri dari beragam etnis, suku, dan budaya, yang semuanya memberikan kontribusi pada kekayaan kebudayaan Majapahit. Para petani, pedagang, seniman, dan pengrajin memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan budaya yang kaya ini. Seiring berjalannya waktu, banyak penelitian dan kajian yang dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang Majapahit. Penemuan arkeologis di berbagai situs seperti Trowulan, yang merupakan ibu kota Majapahit, memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari, teknologi, dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat pada masa itu. Penemuan berbagai artefak, seperti perhiasan, alat rumah tangga, dan karya seni, membantu kita memahami lebih baik tentang kebudayaan dan peradaban Majapahit. Akhirnya, meskipun Majapahit sudah lama berlalu, kisah dan warisannya tetap relevan. Majapahit mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, toleransi, dan kebanggaan terhadap warisan budaya. Sejarahnya menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap individu memiliki peran dalam membangun dan menjaga identitas budaya, serta pentingnya menghargai keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang. Dengan begitu, perjalanan panjang Kerajaan Majapahit menjadi sebuah kisah yang tidak hanya menyoroti kebangkitan dan keruntuhan sebuah kerajaan, tetapi juga mencerminkan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih identitas dan keutuhan. Mari kita terus menghargai dan melestarikan warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita, dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik.